Dalam bisnis biasanya yang paling kita perhatikan itu adalah kecepatan. Karena mau seperti apapun momentum itu bisa lewat kalau kita tidak cepat mengeksekusinya. Walaupun kecepatan yang tidak terkontrol itu juga tidak bagus. Nah, salah satu yang menyebabkan kita terhambat dalam mengeksekusi sebuah kesempatan itu adalah ketidakefisienan kita di sistem kerja tim kita. Nah, salah satunya adalah pernah nggak kawan-kawan semua itu mengalami meminta satu dokumen kepada tim, tetapi mereka memberikannya sangat lama, sejam 2 jam baru mereka kirim. Sedangkan seharusnya file itu bisa mereka kirimkan kurang dari 5 menit. Tapi kok bisa sampai 1-2 jam? Ternyata setelah kita perhatikan apa yang mereka kerjakan, file yang kita minta itu ternyata keselip. Entah keselip kemana kita nggak tahu juga, seperti itu. Nah, ketika kita melihat mereka, ada yang buka lemari, ada yang scroll WA ke atas, chat-chat di atasnya, ada yang buka email, macam-macam dah mereka mencarinya, nggak tersimpan dengan baik, seperti itu. Ini kan sebuah apa ya? Sebuah ketidakefisienan sebenarnya. Nah, dalam konten-konten aku sebelumnya, aku tuh selalu membahas tentang perlindungan data. Sebenarnya, perlindungan data itu bukan hanya mencegah kita dari serangan cyber. Tapi efeknya adalah perlindungan data itu membuat kita efisien dalam mengelola data. Dan ini adalah efisiensi tingkat tinggi. Jika kita melihat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, kita sebagai pelindung data itu memiliki kewajiban menghapus data konsumen kita 3 kali 24 jam setelah dia minta. 3 kali 24 jam itu bisa dikatakan waktu panjang, bisa dikatakan waktu sempit. Waktu panjang kalau sistem kita bagus, waktu sempit kalau sistem kita nggak bagus. Dan 3 kali 24 jam itu waktunya waktu hari, bukan waktu kerja, bukan hari kerja. Nah, akhirnya kita paham kan, mau itu libur, tanggal merah, libur panjang, itu nggak ngaruh di undang-undang ini. Karena sebutannya 3 kali 24 jam di hari normal, bukan hari kerja. Jadi kalau kita diminta hari Jumat, ada konsumen kita minta, "Pak, tolong hapus data saya di perusahaan." Maka kita hanya memiliki waktu sampai hari Senin. Padahal kita tahu hari Sabtu, hari Minggu itu libur. Nah, disinilah kita paham sebenarnya efisiensi data itu penting. Kita itu menyimpan data itu dalam satu tempat yang sama itu penting, pengelolaannya penting, penyimpanannya penting, dan pendistribusiannya juga penting. Undang-undang PDP itu memang konteksnya itu perlindungan, tapi sebenarnya di sana juga memberikan manfaat pada efisiensi data. Apakah salah tim kita? Kalau menurutku tidak, tapi sistem kita dalam mengelola data itu yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, secara teknis ada beberapa cara yang bisa kawan-kawan lakukan setelah nonton video ini untuk membuat dan merapikan data-data di perusahaan kawan-kawan semua. Yang pertama adalah standarisasi kerja. Jadi, perlu kawan-kawan sampaikan ke tim bahwasanya tim itu sudah melakukan pekerjaan ketika file itu tersimpan dalam cloud atau penyimpanan internal di perusahaan. Nah, itu bisa bentuknya macam-macam ya. Bisa Google Drive, bisa OneDrive, atau misalkan kita punya penyimpanan eksternal di perusahaan kita, yang internal kita aja, bukan kita masukkan ke Drive. Nah, tim harus paham ketika mereka
membuat dokumen, ketika mereka mendapatkan dokumen dari klien, ketika mereka mengirimkan dokumen ke klien, mereka harus paham kerja mereka itu dianggap kerja jika sudah masuk ke dalam penyimpanan perusahaan kita, entah dalam bentuk cloud atau penyimpanan internal. Dan yang kedua adalah kita harus memutus WhatsApp centric. Kita nggak bisa lagi menggunakan WhatsApp itu sebagai tempat penyimpanan file. Kalau kita tetap menjadikan WhatsApp itu sebagai tempat penyimpanan file, maka yang terjadi kayak tadi, kita minta data, scrolling aja grup gitu. Grup WhatsApp pekerjaan tuh scrolling ke atas. Atau mencari lagi di dokumennya, ada nggak nih? Pas nggak ada, kacau. Gitu. Dan yang kedua adalah yang pentingnya dari WhatsApp, menghilangkan WhatsApp centric ini adalah kita itu bukan mengirim file, tapi mengirim link. Kalau kita menyimpan file-file perusahaan kita di Google Drive atau di cloud yang lain, maka yang kita kirimkan itu cuma link. Kenapa link? Karena kalau kita mengirim file, maka akan banyak tangan yang menyimpan file itu. Dan itu rentan terhadap kebocoran data. Tapi kalau kita ngirim file, maka itu bisa kalau kita mengirim link di Google Drive, kita itu bisa mengatur siapa yang boleh mengedit, siapa yang hanya bisa melihat. Dan atau orang yang mau masuk melihat itu harus izin dulu. Lebih aman, lebih safe, dan lebih nyaman kita untuk mencarinya. Tinggal buka drive, misalkan seperti itu, buka drive, folder, dapat, kirim linknya, selesai. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah clean up. Jadi setiap akhir pekan, misalkan hari Jumat, maka admin atau manajer IT itu memiliki kewajiban untuk mengelola data, merapikan data yang ada di cloud, yang ada di fisik, yang ada di penyimpanan internal kita. Dirapikan data itu. Mana data-data yang sudah nggak kepakai, itu dihapus, dihilangkan. Kalau fisik ya dibakar atau dihancurkan. Nah, inilah bagaimana nanti kita supaya mudah ketika kita mencari file. Ini file yang sudah direvisi, ini yang belum direvisi, mana yang terbaru, mana yang sudah fix. Nggak akan bingung lagi kita, karena penyimpanan di satu tempat dan tim kita nggak semuanya megang file. Dan yang ketiga adalah setiap pekan itu data-data itu dirapikan semua. Akhirnya ketika kita perlu cepat, misalkan hari Senin kita perlu cepat data, ya tinggal bilang, kurang dari 5 menit data itu sudah sampai di tempat kita, di atas meja kita. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah efisiensi. Jadi undang-undang PDP itu tidak hanya membahas tentang perlindungan, tapi juga membahas tentang efisiensi. Bagaimana perusahaan kita itu efisien dalam menyimpan data. Bagaimana perusahaan kita itu efisien dalam memberikan data. Dan kita nggak perlu waktu sejam, 2 jam hanya untuk minta satu file ke atas meja kita. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya di konten kali ini, dan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang nonton, dan bisa mulai merapikan data-data di perusahaan masing-masing. Karena sejatinya perlindungan data itu adalah efisiensi tingkat tinggi. Oke, dan terima kasih.